Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Kurang 5 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sahabat-sahabatku, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Allah turunkan berbagai macam keberkahan di bulan ini. Maka sangatlah rugi apabila kita tidak bisa mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku, di akhir Ramadan ini Allah turunkan hadiah spesial bagi umat Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah turunkan Lailatul Qadar sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka sangatlah rugi ketika seorang yang berpuasa tidak mampu memanfaatkan datangnya malam Lailatul Qadar ini. Sahabat-sahabatku, selepas Ramadan ini kita akan memasuki satu bulan, yang mana bulan itu adalah bulan peningkatan, bulan Syawal. Lalu apakah giroh Ramadan, ruh Ramadan masih bisa kita pertahankan nanti di bulan Syawal dan 11 bulan yang lainnya? Maka setidaknya para ulama memberikan 4 kriteria orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Yang pertama, sahabat-sahabatku, ketika seseorang itu aktivitasnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yu'tir rahmat, apabila ridho Allah yang ia cari, maka inilah ciri yang pertama seseorang memperoleh keberkahan Ramadan dan berkah Lailatul Qadar. Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah selama ini aktivitas kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ciri yang pertama, hidup kita menjadi hidup yang barokah. Yang kedua, ketika timbul semangat kita untuk beribadah, bima yunashidul ibadah, seorang akan memperoleh keberkahan bulan Ramadan dan memperoleh keberkahan Lailatul Qadar jika 11 bulan setelah Ramadan tumbuh semangatnya untuk beribadah, tumbuh ghirohnya untuk beramal soleh. Maka marilah kita tanyakan pada diri kita, akankah kita pertahankan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan di 11 bulan yang akan datang? Apabila masih kita mau dan mampu mempertahankannya, itulah ciri yang kedua, hidup kita jadi hidup yang barokah. Sedangkan ciri yang ketiga, yakni bima yunfa'un nas, apabila keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Kita di rumah bermanfaat bagi istri dan anak kita. Kita di lingkungan bermanfaat bagi tetangga kita. Kita di tempat bekerja bermanfaat bagi perusahaan, bagi teman kerja, dan bagi atasan kita. Kita di media sosial bermanfaat bagi teman-teman yang ada di grup-grup yang kita ikuti. Harta kita bermanfaat, jabatan kita bermanfaat, ilmu kita bermanfaat. Maka inilah ciri orang yang dapat keberkahan. Apabila ini bisa kita lakukan terus di bulan setelah Ramadan, maka ciri ini menjadi ciri yang ketiga seorang itu hidupnya barokah. Dan ciri yang terakhir, yang keempat, saudaraku, yakni orang-orang yang mau meneguhkan ukhuwah persaudaraan, bima yusabbitul ukhuwah. Jika seseorang itu mau menjalin persaudaraan yang dulunya terputus, ia sambung setelah Ramadan, yang dulunya jauh ia dekatkan lagi, maka inilah ciri orang yang hidupnya barokah, dapat yang membuat orang itu hidupnya barokah dan memperoleh keberkahan bulan Ramadan dan memperoleh keberkahan Lailatul Qadar. Semoga
kita semua hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mencari barokah diperdahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai barokah Ramadan, untuk menggapai barokah Lailatul Qadar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al akhirul ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, jangankan kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhirku, maka jadikanlah aku sebagai orang-orang yang kau sayangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.